Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A dan R Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian ya, apa aja yang ada di kamarnya kakak Rafkah. Yuk kita masuk. Nah ini dari depan ya, ini ada gorden-gordennya poni teman-teman. Ini tuh aku beli set gitu ya, bersamaan dengan spray, dan gordennya tuh cuman ada satu. Jadi aku pusing gitu ya, mau dipasang di mana. Ya udah aku pasang aja di depan kamarnya seperti ini. Dan sekarang kita masuk. Nah ini pintunya juga masih pakai triplek gitu ya, triplek motif. Kalau untuk dalam ruangan sih ini cukup aman dan awet ya teman-teman. Dan lantainya juga ini dipasangi wallpaper, tapi itu wallpaper yang dipakai hanya wallpaper dinding, bukan wallpaper lantai ya. Kemarin juga banyak yang tanyakan gitu, apa nggak rusak gitu ya. Sebenarnya sih nggak mudah rusak ya teman-teman, kalau kita cuman ngepel atau jalan aja kayak gitu nggak rusak atau nyapu. Kecuali ini rusaknya kalau ada benda-benda tajam atau kasar gitu yang kegores di lantainya. Dan ada keset kaki Doraemon juga. Nah di samping sisi sebelah kanan dari pintu ini ada rak ya, rak besi kayak gini. Ini aku tempatin mainan-mainan kakak Rafkah yang sering banget dia mainkan. Karena mainannya itu banyak banget, ada yang aku simpan di dalam karung juga. Dan ini yang selalu dia minta untuk keluarin kayak gitu ya teman-teman, lumayan berantakan karena selalu diacak-acak setiap harinya. Dan di bagian atas ini ada pokoknya buku-bukunya, ini perlengkapan semuanya ya. Lalu ada mainan gitar juga. Anaknya tuh udah kelas 1 SD, tapi masih doyan main gitu loh. Apalagi sekarang belajarnya dari rumah, waktu mainnya tuh jadi tambah banyak. Ini di bagian atas ada kalender. Nah untuk dindingnya itu bukan cat ya teman-teman. Ini aku masih pakai kertas kertas karton. Di tempat aku harganya Rp3.000. Kenapa aku pakai karton? Karena dulu waktu tinggal pertama kali di sini ini kan pakai triplek ya teman-teman. Jadi itu kelihatan triplek sama tulang-tulang kayu gitu. Jadi aku kurang nyaman. Mau aku pasang triplek juga dari dalam, tapi belum ada budgetnya waktu itu. Jadi mau nggak mau ya aku harus ngakalinnya pakai yang seperti ini biar rapi aja, biar ketutup. Tapi niatnya sementara, jadinya malah sementahun. Nah kemarin waktu makeover kamar ini juga itu belum sempat untuk di bagian sini ya diselesaikan. Sesuaikan dengan waktu juga ya teman-teman. Nah lanjut nih kita lihat di samping keranjang tadi atau rak-rak tadi itu ada televisi, ada kipas angin, ada box juga di sana untuk tempat nyimpan perintilan yang kecil-kecil gitu ya. Dan ada wifi, kabel-kabelnya masih bergelantungan gak beraturan gitu ya teman-teman, karena emang belum di makeover atau diberesin area sini. Nah mohon maaf ya teman-teman bila kedengaran ada suara anak atau apa gitu, karena aku sambil gendong Dede Arsy juga sambil ngerekam kayak gini, nggak dubbing ya, biar langsung, biar cepet aja. Dan di sini nih ada jendela. Jendelanya ini jarang banget dibuka ya, paling gordennya aja yang dibuka. Karena tuh bagian luar jendela itu tinggi banget teman-teman, ada sekitaran 1 meter lebih tingginya untuk pondasi rumah ya. Jadi kalau dibuka kan takut ini tempat tidur langsung ke luar kayak gitu kan nggak bagus juga, takut ada apa-apa sama anak atau gimana, jadi jarang dibuka. Nah ini suasana pagi hari ya. Dan di sana juga ada tempat tidur. Di atas tempat tidurnya ini ada boneka, kemudian ada bantal-bantal. Ini juga tempat tidurnya yang 2 susun gitu loh, sofa bed teman-teman. Tapi tuh yang bagian bawah udah nggak fungsi lagi. Kenapa nggak fungsi? Karena nggak muat tempatnya. Kalau digeser keluar itu udah nggak bisa. Jadi bagian bawah itu aku pakai untuk nyimpan wallpaper aku yang
masih ada sisa-sisa kayak gitu teman-teman. Nah untuk spraynya ini juga sebenarnya nggak sama motif ya, nggak seperti keinginannya si kakak Rafkah, maunya semua Doraemon, tapi karena aku belum punya yang motif rumbai untuk spray Doraemonnya, jadi sengaja aku pakaikan spray biasa dan bagian atasnya aku lapisi dengan selimut. Ini sengaja nggak aku buka jendelanya biar nggak silau gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini di bagian depan dari pintu kamar itu ada dinding juga. Nah itu triplek sebenarnya karena dulu di sini juga jendela. Nah ini adalah awalnya tuh ruang tamu, dia satu ruangan gitu sama ruang tamu aku yang sekarang. Oke, dan itu ada raket nyamuk, kemudian ada meja belajar, dan juga ada kaca, biasanya dipakai sama Pak Suami kalau mau potong rambut. Dan sampingnya ini ada lemari pakaian. Lemari pakaiannya kakak Rafkah, di atasnya ada sedikit hiasan tuh, ada sepeda mini, kemudian ada jam beker juga. Jamnya itu udah rusak ya teman-teman, cuman iya nak sayang, lama ya. Cuman sama dia nggak boleh dibuang. Lalu ada bantal leher juga. Ini mainannya juga masih ada di sini. Ada juga pengharum, dan yang di sini nih perintilan-perintilan kayak gini itu adalah peralatannya Pak Suami ya. Dan di sini yang disimpan adalah pakaiannya kakak Rafkah semuanya ya teman-teman. Seperti ini. Nah kemarin juga ada yang tanya-tanya ya, apakah bagus gitu ya kalau nyimpen pakaian di lemari kayak gini, apa nggak rusak atau robek gitu. Sebenarnya menurut aku enggak ya teman-teman, ini tuh bagus banget dan kuat gitu ya. Jadi kesimpulan aku, lemari ini emang cocok untuk nyimpen pakaian-pakaian anak karena nggak mudah rusak. Dan di sampingnya ini ada satu lemari Olimpik, bagian depannya udah di makeover lagi menggunakan wallpaper ya teman-teman. Dan ini adalah lemari pakaiannya Pak Suami. Kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, tidak ada yang istimewa ya teman-teman dari isi lemari ini, sama seperti lemari-lemari pada umumnya. Nanti kalau ada yang bertanya, mungkin yang baru nonton, kok kenapa pakaiannya Pak Suami diletakkan di kamar anak? Ya, soalnya di rumah aku ini tuh hanya ada 2 kamar ya. Jadi pakaiannya atau lemari pakaiannya Pak Suami itu numpang di kamarnya kakak Rafkah, anak aku yang laki-laki. Nah kalau aku itu sekamar dengan anak aku yang perempuan. Seperti itu aja sih cara aku untuk mensiasatinya ya, karena kan rumahnya kecil, kamarnya juga cuma 2, tapi tuh pengen rapih ya harus seperti itu. Dan lanjut ya, ini di bagian sisi sebelah kiri dari pintu tadi, ini ada wallpaper juga. Dan ini adalah triplek teman-teman. Ini bukan tembok ya, ini cuman triplek. Dari luar triplek, terus dari dalam triplek, baru ditutupin pakai wallpaper. Nah ini menurut aku udah rapi daripada yang sebelumnya ya. Lanjut nih di bagian depan lemari atau tepatnya di belakang pintu kamar. Di bawahnya ini ada satu buah box. Ini adalah alat-alat tukang gitu ya, untuk ada gergaji listrik. Kemudian ada mesin potong. Ada semprot-semprot juga, kompresor gitu ya. Dan di atasnya ini aku kasih tutup seperti ini. Ini juga kenapa ada di kamar, nggak ada gudang di rumah aku, ayah bunda, teman-teman semuanya, bapak-bapak. Jadi seperti inilah cara aku mengakalinya ya, dengan rumah yang kecil tapi pengen rapi ya seperti ini aja. Dan ini ini rencananya mau aku ganti gordennya di depan tadi yang poni, tapi belum juga. Ada sajadah, lalu ada baju pelampung juga. Nah ini kelambu ya. Di atas tempat tidurnya kakak Rafkah, cuman tuh semalam jatuh gitu, jadi belum sempat dipasangnya lagi.
Lalu ada juga ini karpet. Di sini aku simpan. Nih karpet ukurannya besar banget. Biasa dipakai kalau ada pengajian atau hajatan. Dan ini ada rak Doraemon yang digantung. Simpennya barang-barang yang tidak bermutu banget ya teman-teman, mungkin buat teman-teman ya. Tapi ini sangat berarti buat aku, siapa tahu suatu saat mau aku pakai gitu ya. Ada karung bekas. Ini juga tirai udah aku buka tapi masih bagus, aku simpan siapa tahu nanti ada yang mau gitu ya, karena udah nggak aku butuhin juga. Lalu ini ada renda sisaan dari yang aku pakai untuk DIY toples, dan itu adalah tas belanjaan aku ke pasar. Di samping atau di belakang pintu ini ada handuk, lalu ada tas sekolahnya. Dan lihat ya teman-teman, ini tuh nggak ada di atas pintu gitu, biasanya kan di atas ya. Tapi sama anak aku tuh nggak nyampe, jadi mintanya dipasang di bagian bawah aja. Oke, dan cuman segitu aja ya teman-teman yang ada di kamarnya kakak. Sangat apa ya, mungkin menurut teman-teman semuanya nggak beraturan atau berantakan atau apa ya, emang seperti itu keadaannya. Udah aku usahain untuk dirapi-rapihin ya. Tapi ya rapihnya ya seadanya aja seperti ini, karena emang rumahnya kecil tapi itu punya barang banyak banget. Jadi bingung juga mau ditempatin di mananya ya. Jadi sesuaikan aja. Pokoknya setiap rumah, setiap kepala itu punya keinginan yang beda-beda ya teman-teman. Kita saling menghargai dan saling menghormati satu sama yang lainnya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai di menit ini ya. Dukungan kalian itu tuh sangat berarti banget buat aku, dan tak henti-hentinya selalu aku doakan untuk kesuksesan dan kebahagiaan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.